jam ini, per menit ini electoral votes apakah Donald Trump sudah menyentuh level 270? Ya, jadi kalau sejauh ini kan memang kelihatannya memang Trump memang sudah menjadi presiden gitu ya. Bahkan beberapa petinggi dan pejabat di luaran sana pun itu memang sudah mengucapkan selamat juga soal Trump ini ya untuk menjadi presiden Amerika Serikat. Jadi beberapa kebijakan-kebijakan yang tentu kita akan perhatikan untuk ke depannya karena kita di Indonesia kita akan perhatikan nanti kebijakan-kebijakan ekonomi khususnya di Amerika Serikat sendiri itu akan seperti apa untuk dampaknya ke IHSG dan juga rupiah dan juga pasar keuangan lainnya ISBN dan sebagainya. Kalau kita perhatikan memang sejauh ini kebijakan-kebijakan ekonomi yang kelihatannya yang nampaknya nanti akan diambil oleh Donald Trump nanti itu memang ini cukup mix ya. Ada beberapa yang cukup positif bagi pasar keuangan domestik, tapi juga kayak contoh rupiah itu kelihatannya akan cenderung relatively oke. Jadi cenderung relatively menguat karena indeks dolar US atau DXY ini kalau Trump kita berkaca 2017 sampai 2021 itu kan cenderung agak relatively diturunkan gitu ya, sekitar 8 sampai 10% depresiasi. Sehingga kalau itu terjadi lagi di 4 tahun ke depan, perkiraannya mungkin nanti rupiah seharusnya agak cenderung relatively menguat atau kalaupun tidak menguat ya cenderung relatively stabil. Sementara kalau kita bicara IHSG, kelihatannya di era Trump ini ketika memimpin IHSG so far kelihatannya kalaupun naik kelihatannya naiknya bukan naik yang cukup signifikan, jadi mungkin konsolidasi atau mungkin naik sedikit seperti itu. Oke, kalau kita lihat di sini ya, seperti yang saya tadi sudah tanyakan, per jam ini Trump sudah mengantongi 267 electoral vote dari 270 yang akan menentukan kemenangan, sementara Harris di 224 walaupun sepertinya ekonomi dan pasar sudah merespon ya mengenai data ini walaupun belum ada pengumuman resmi mengenai Donald Trump yang akhirnya memenangkan Presiden Amerika Serikat. Sekarang saya ingin langsung tanyakan rupiah sekarang di level 15.800 mengalami pelemahan. Saya ingin implikasinya apakah ini dari dari DXY yang menguat atau seperti apa? Salah satunya dari DXY-nya menguat. Jadi kalau kita bicara sebelum memasuki di momen ini ya, momen tanggal 5, tanggal 6 November 2024, sebenarnya DXY juga sudah mengalami penguatan beberapa waktu lalu dari sekitar mungkin 100,8 sampai sekarang di 104, sekian. Jadi sebenarnya naiknya sudah beberapa pekan terakhir ini. Kenaikan tersebut terjadi kenapa? Ya salah satunya kita bicara sempat pada saat itu data tenaga kerja AS ada mengalami perbaikan meskipun saat ini agak cenderung melemah lagi. Kemudian di satu sisi juga kita lihat juga data yang kemarin ya, data kemarin malam itu ada namanya ISM untuk yang services yang bukan yang manufacturing, dan ternyata data yang servicesnya ini atau yang jasa itu ternyata cukup baik ya di atas 50. Jadi ini yang kelihatannya selain memang ada momen kayak Donald Trump ini yang kelihatannya akan menjadi presiden AS, ini membuat DXY-nya jadi melesat cukup tinggi. Jadi ini membuat pada akhirnya kita perhatikan rupiah juga ada mengalami tekanan terlebih dahulu. Tapi saya rasa tekanan ini seharusnya tidak berlangsung cukup lama gitu ya. Seharusnya nanti ada intervensi dari BI dan lain sebagainya. Oke, baik. Untuk IHSG sendiri seperti apa analisa Anda untuk pelemahan hari ini? Betul, jadi kalau IHSG hari ini sebenarnya ini bukan sesuatu yang cukup mengejutkan ya kalau buat saya pribadi. Mengapa? Karena sebenarnya dari beberapa pekan lalu sudah saya sampaikan ada gap di 7.366 dan itu cukup clear, seharusnya ada chance yang cukup besar untuk ditutup atau filling the gap di 7.366 tersebut. Dan saat ini sudah di 7.383. Belum tertutup sebenarnya gap tersebut, tapi sudah nyaris ya sekitar mungkin 20-an poin lagi. Nah, kalau kita perhatikan ambruknya IHSG hari ini di minus 1,44% itu terjadi ya salah satunya ya ini ya momen euforia ini yang akhirnya membuat pasar tuh kelihatannya masuk ke pasar Amerika Serikat terlebih dahulu. Jadi ya kembali kalau kita bicara DXY-nya itu naik itu biasanya mengartikan memang pasar ada foreign masuk ke sana dulu, dan kalau kita perhatikan belakangan ini juga beberapa mungkin 1-2 pekan terakhir ini kita perhatikan sebenarnya asing juga sudah mulai keluar dari pasar keuangan domestik khususnya di saham. Jadi sudah mulai terjadi net foreign outflow dalam mungkin 1-2 pekan terakhir ini. Jadi membuat ya IHSG semakin terpuruk lagi, banking dan lain sebagainya juga terpuruk. Oke, baik. Di satu sisi kalau kita lihat ada juga sentimen dari domestik mengenai pemutihan hutang untuk para nelayan, petani, perkebunan, dan lain-lain. Bagaimana sebenarnya Anda melihat hal ini jangka pendeknya untuk emiten atau jangka panjangnya untuk ekonomi? Seharusnya kalau kita bicara, ini sebenarnya kan kurang lebih 6 juta orang ya, UMKM, petani, dan lain sebagainya. Jadi kalau kelihatannya mungkin ya ini syok sementara ya banking jadi ada terpuruk dan sebagainya. Juga sebenarnya bukan hanya ini saja, banking juga kalau kita perhatikan laporan Q3-nya juga memang lebih banyak tercatat net profitnya itu single digit kan dibandingkan yang double digit. Jadi ya ini juga agak kurang cukup oke gitu ya. Tapi kalau kita bicara lebih jauh lagi, saya pikir
seharusnya hal-hal yang kayak gini, kayak pemutihan ini seharusnya tidak ada yang dampak cukup signifikan atau struktural terhadap emiten saham itu sendiri. Karena kembali lagi, NPL net, NPL gross, kemudian kita bicara BOPO, kemudian CASA, dana pihak ketiga, dan lain sebagainya. So far tumbuhnya masih cukup oke gitu ya. Jadi top line, bottom line semua juga masih cukup oke angka-angkanya. Sehingga saya perkirakan seharusnya masih, kalau kita bicara mid to long term, di tengah juga kita perhatikan nanti ke depan, mungkin dalam beberapa bulan ke depan, suku bunga baik itu The Fed ataupun BI kelihatan juga akan diturunkan lagi, dipangkas lagi. Ini yang membuat nanti seharusnya credit growth akan bertumbuh lebih pesat lagi, kemudian ya semua consumption digalakkan lagi dan lain sebagainya. Jadi seharusnya ini lebih ke short term period ya. Kalau untuk jangka panjangnya kita lihat fundamentalnya banking kita so far masih cukup solid. Oke, baik. Di satu sisi juga seperti apa Anda melihat dinamika yang ada di IHSG ini secara berkepanjangan sampai akhir tahun? Sebenarnya masih ada beberapa ekspektasi, beberapa momen-momen yang dapat meningkatkan performa IHSG seperti window dressing. Nanti penurunan suku bunga juga kita lihat harapkan akan terjadi dengan Donald Trump terpilih, ya hopefully gitu ya. Walaupun kita ketahui sebenarnya Donald Trump ini sangat terkenal mengenai proteksionismenya di Amerika Serikat, dan ini sebenarnya juga akan meningkatkan tarif dan inflasi di dunia. Jadi sebenarnya juga penurunan suku bunga sepertinya akan terkikisnya perlahan-lahan, sedikit lebih lambat dibandingkan Kamala Harris. Tapi bagaimana Anda melihat taji IHSG ini dapat ditakar sampai akhir tahun? Ya, kalau untuk sampai akhir tahun seharusnya memang ini kan ada, kita tahu ya, jadi di bulan November itu ada biasanya secara historical mungkin 1-2 dekade terakhir itu biasanya di bulan November adalah bulan yang cukup tanda kutip merah gitu ya untuk IHSG. Jadi kira-kira 50% dari total kejadian itu biasanya IHSG di November itu ditutup di zona merah. Selain di bulan September dan juga di bulan Mei ada namanya sell in May. Jadi Mei, September dan juga November. Sementara most likely 1-2 dekade terakhir sekitar 90% atau lebih itu biasanya Desember itu ditutup di zona hijau begitu. Jadi setelah November merah, kemudian Desembernya di zona hijau. Kalau kita perhatikan sampai akhir tahun, memang dengan berbagai sentimen yang ada, baik itu kayak di eksternal, ya kita tahu kembali lagi ada probabilitas The Fed memangkas suku bunganya, yang mana kalau The Fed memangkas suku bunganya di November ini, di pekan ini khususnya, itu kelihatannya juga akan diikuti juga untuk oleh BI, mungkin di November atau di Desember, karena kembali lagi kita tidak hanya berbicara soal untuk menarik inflow karena suku bunga tinggi biasanya akan membuat minat asing untuk masuk ke dalam negeri, tapi juga kita memperhatikan bagaimana usaha di dalam negeri seperti apa. Kalau suku bunga tinggi tentu kan akan cukup sulit ya untuk bergerak roda perekonomian kita, sehingga kalau memang The Fed memangkas suku bunganya kelihatannya mungkin BI juga akan mengikuti juga, follow The Fed seperti itu. Kemudian ketika itu terjadi maka seharusnya bisnis dan lain sebagainya perusahaan emiten juga seharusnya akan bergerak bertumbuh lebih positif lagi. Ini yang membuat nanti ya laporan keuangan Q4 seharusnya akan lebih baik dibandingkan Q3. Ketika itu terjadi nanti seharusnya IHSG juga akan terefleksi juga dengan harganya juga mengalami kenaikan. Meskipun kembali tapi sekarang di 7.300 loh. Kita ingat 2 minggu lalu masih di kisaran 7.700, 7.800. Ya betul, memang ya challenging banget. Kita jadi gini, di momen-momen saat ini banyak sekali kejadian eksternal yang luar biasa banyak gitu ya. Yang pertama kita ya The Fed seperti itu, kedua US election, ketiga ketegangan geopolitik itu masih ada, Rusia Ukraina, Middle East masih ada. Kemudian yang terakhir juga yang nggak kalah penting adalah kita itu mendaftarkan diri sebagai anggota tetap. Kita pengen sebagai anggota tetap di BRICS gitu ya. Yang mana untuk pelaku pasar memang justru ketika kita mendaftarkan diri dan anggaplah kita diterima menjadi anggota tetap BRICS, itu sebagian pelaku pasar menyampaikan bahwa ini akan lebih tanda kutip negatif gitu, seperti itu. Karena kenapa? Karena dikhawatirkan bahwa kita ini tidak mampu, pada akhirnya kita dikhawatirkan tidak mampu untuk menjalin lagi kerjasama dengan Amerika Serikat. Jadi itulah challenge-nya, itulah tantangan bagaimana pemerintah ini beserta jajarannya Kabinet Merah Putih untuk bisa memastikan dan menenangkan pasar bahwa ketika let's say nanti diterima di BRICS, kita juga bisa tetap menjalin kerjasama yang baik dengan Amerika Serikat. Ketika itu bisa terjadi dan bisa distabilkan, dinormalkan seperti itu akan membuat nanti seharusnya IHSG juga bisa lebih nanti apresiasi lagi untuk kedepannya. Jadi harus bisa distabilkan ya akan hal itu. Nah, kira-kira instrumen investasi apa yang benar-benar bisa juga jadi salah satu alternatif atau patut diperhatikan oleh para sobat cuan CNBC Indonesia dan juga pelaku pasar di tengah sentimen eksternal yang lagi cukup ramai dan juga pengumuman pemenang Presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump? Salah satu yang bisa kita perhatikan adalah ya tentu yang cenderung aman ya. Kita perhatikan yang berhubungan dengan government. Jadi related to the government. Contoh ada berhubungan dengan SBN, surat berharga negara. Kemudian juga kalau ada obligasi retail Indonesia, ORI.
mungkin ada Sun dan lain sebagainya. Jadi yang berhubungan dengan surat utang yang ada hubungan dengan negara itu bisa juga diperhatikan karena imbal hasilnya juga cukup menarik ya, sekitar 6% lebih gitu ya grossnya. Kemudian juga yang berhubungan dengan safe haven aset seperti emas juga ini juga bisa diperhatikan karena biasanya secara umum emas ini akan cenderung mengalami kenaikan meskipun mungkin di tengah perjalanannya 1-2 bulan ke depan mungkin ada koreksi dan sebagainya, tapi kalau kita tarik panjang 5-10 tahun dan sebagainya, emas ini akan cenderung terus mengalami apresiasi karena dia limited ya gitu ya, di bumi limited. Jadi hal-hal yang seperti itu yang memang dia memberikan return yang cukup positif. Jadi kita mungkin sebagian kita keluar dulu dari risk aset, kita masuk sesuatu yang dia lebih konservatif, yang dia memang lebih aman seperti itu. Baik, terima kasih banyak Mas Revo. Dan mungkin terakhir sebelum kita mengakhiri dialog market ini, bagaimana ekspektasi pergerakan IHSG seminggu ke depan dengan adanya FOMC pada beberapa hari lagi? Kelihatannya kalau 1 minggu ke depan berarti sampai di kira-kira Rabu pekan depan mungkin di sekitar mungkin 7.200-an ya sampai 7.400 atau 7.500. Karena kenapa? Ya kembali lagi tadi ada FOMC tadi, kemudian juga ya sentimen break masih terus ada, kemudian juga ya euforia dari US election. Jadi kelihatannya masih ada. Nanti kita perhatikan apakah memang ada terjadi net foreign sale yang besar atau tidak di hari ini nanti sore ya. Kalau memang besar berarti tidak menutup kemungkinan untuk dalam beberapa waktu ke depan bisa bergerak di bawah angka 7.300-an seperti itu. Oke, baik.